Muslim yang saleh dengan kemudian menerjemahkan keislamannya dalam simbol-simbol untuk pengajaran kepada rakyat. Nah, kenapa kemudian misalnya Sunan Kalijaga mewariskan sebuah pakaian yang kemudian didesain ulang oleh Sultan Agung menjadi disebut sebagai libasut taqwa, baju takwa. Kenapa disebut baju takwa? Karena seluruh perwujudannya aslinya itu adalah makna takwa. Kalau kita berbusana Jawi Jangkep Mataraman itu yang disebut sebagai busana takwa, itu unsur-unsurnya satu, keris, kedua, bebet, ketiga, stagen, kamus, timang, sabuk, keempat, surjan, kelima, blangkon. Itu standar, ada tambahan-tambahan dan juga semua punya makna. Tapi saya ingin jelaskan ini dulu. Kenapa takwa disimbolkan dengan pakaian? Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Karena makna takwa yang pertama apa? Kita ambil dari dialog Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, apakah takwa itu? Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat banyak onak, banyak duri, banyak jebakan, cahaya remang-remang? Kata Sayyidina Umar, bala, iya saya pernah. Apa yang kau lakukan ketika itu? Jawab Sayyidina Umar, aku berhati-hati. Apa bahasa Jawa untuk kata hati-hati? Kita bisa menggunakan kata duhung, artinya hati-hati. Kita bisa menggunakan kata curiga, artinya waspada. Maka keris dalam bahasa Jawa aslinya bahasanya adalah duwung atau curiga. Itulah makna pertama takwa. Maka dia diselipkan di belakang karena dia adalah kehati-hatian dan kewaspadaan yang selalu harus dijaga. Itulah takwa dalam makna yang pertama. Makna yang kedua dari takwa menurut orang Jawa adalah bebet. Kenapa? Perut dan di bawah perut terdapat syahwat. Syahwat ini harus dibebet, harus dibebat, tidak boleh dibiarkan liar, tidak boleh diumbar-umbar. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang menahan diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Maka bebetan supaya syahwatnya dibebat, yang perut dan bawah perut. Jadi kan kalau pakai stagen terus bebetan, insya Allah nggak akan gemuk. Karena syahwat perutnya terjaga. Iya kan? Nggak akan gemuk itu. Karena syahwat perutnya terjaga. Dan syahwat bawah perutnya juga seharusnya dijaga. Kemudian kenapa yang mengikat itu stagen? Stagen ini kemudian diberi sabuk, sabuknya namanya kamus dan timang. Karena yang bisa mengikat syahwat itu ilmu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut, benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka dia diikat dengan ilmu supaya menjadi ulama. Kenapa namanya kamus? Karena ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama, kosakata, isim-isim, nama-nama benda, kesemuanya. Sehingga namanya kamus. Kamus ini dibebat dengan timang. Kenapa disebut timang? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan, dari timangan sampai ke liang lahat. Lalu bajunya disebut sorjan. Kenapa sorjan? Dari kata sirojan. Itu adalah makna bahwa seorang yang bertakwa harus meladani kanjeng Nabi. Dia harus menjadi seorang yang mubasysyir wa nadhir wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira. Dia menjadi pelita yang menerangi bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana supaya dia bisa menjadi pelita yang menerangi? Dia harus lurus. Maka sorjan itu biasanya bahannya lurik. Lurik itu ada garis-garisnya. Garisnya ada 3. Biasanya terdiri dari paduan 3 pola. Kenapa kok 3? Yang harus lurus ada 3. Tidak lurus amal seseorang sampai lurus hatinya. Tidak lurus hatinya sampai lurus lisannya. Maka memulai dengan meluruskan lisan, akhirnya luruslah hati, dan kemudian luruslah amal. Inilah makna sorjan. Lalu kenapa pakai blangkon? Nyon sewu kalau blangkon ngayubjo, yang kemudian penjenengan preso ada, mondolannya di belakang, maka dia di sini dulunya diikat. Sebenarnya aslinya itu diikat. Sekarang kan sudah diplepet, dijahit. Kalau dulu aslinya diikat.
Ini jumlah pelepetan di bagian sini, ini harus 17. Yang di sini, ini kemudian diikat. Ini yang diikat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, simbol tauhidnya. Yang di sini kenapa 17? Itu rakaat sholat. Kalau pakai belangkon, kok ora sholat? Lucu. Karena ini sudah mengingatkan 17 rakaat yang seharusnya ditunaikan. Tadi nyuwun sewu yang namanya surjan, kancingnya di sini pasti 3 dan 3. Kenapa? 6. 6 ini rukun iman. Rukun iman itu harus mengikat kita di sini. Al-aqd, i'tiqad, akidah. Kemudian yang di sini ada 5, yang di sini ada 5. Apa itu? Rukun Islam. Rukun Islam kok di tangan? Karena dia diamalkan. Jadi dia diamalkan, maka diletakkan di tangan. Kancingnya 5, kancingnya 5. Di belangkon ada mondolannya. Mondolan itu, kata teman saya sambil agak bercanda, mungkin maksudnya mindolah. Jadi payung pengayoman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian nanti pakai samir. Samir ini kayak sebuah ikatan di leher, kemudian disambung ke sini. Kenapa samir? Ini wujud tanggung jawab yang mananya takwa itu artinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Makin bagus ini samirnya, ini nyekeknya makin mudah gitu. Jadi ini kayak hiasan, tapi sebenarnya adalah tanggung jawab kepada Allah. Itu pakaian. Belum nanti penjenengan bicara tentang makanan. Makanan kesukaan Ngarso dalam Sultan Agung itu apa? Sebenarnya nasi Arab. Jadi jangan salah, beliau itu favoritnya nasi Arab. Tetapi karena di Jawa, gitu ya, kadang-kadang agak susah menemukan bumbu-bumbunya. Beliau bikin satu variasi nasi Arab untuk beliau yang kemudian bisa dinikmati bersama.